Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kilma Dwi Ratna, NIM 1011810039. Nah, kali ini saya akan memaparkan jawaban ujian akhir semester saya mata kuliah Stropas kelas 6A, di mana terdapat 8 soal, yakni soal A dan soal B. Soal A terdiri dari 3 nomor, di mana jawabannya hanya salah maupun benar. Dan soal B terdapat 5 soal, di mana jawabannya adalah uraian. Soal yang pertama, dalam menentukan tingkat optimal ketersediaan produk, dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut, seperti biaya kelebihan stok produk, biaya kecukupan stok, biaya kekurangan stok produk. Nah, menurut saya soal tersebut jawabannya adalah salah. Nah, yang kedua, trade-off biaya transportasi dan persediaan adalah pertukaran antara biaya transportasi dan biaya persediaan. Nah, signifikan dan perlu menjadi perhatian pada saat merancang jaringan rantai pasok. Dua keputusan rantai pasok mendasar yang melibatkan pertukaran ini adalah pilihan mode transportasi dan agregasi inventarisasi. Nah, menurut saya jawabannya adalah benar. Nah, soal yang tiga, dalam penerapan manajemen rantai pasok perlu diperhatikan karakteristik dari bahan langsung maupun barang tidak langsung. Barang langsung memiliki karakteristik dampak terhadap produk tinggi maupun langsung. Nah, biaya relatif tinggi terhadap nilai transaksi. Di sisi lain, bahan tidak langsung rendah dampaknya terhadap produksi dan biayanya relatif rendah terhadap nilai transaksi rendah. Nah, menurut saya jawabannya adalah benar. Nah, untuk soal yang keempat, jaringan transportasi yang dirancang dengan baik memungkinkan rantai pasokan mencapai tingkat respon yang diinginkan dengan biaya rendah. Sebutkan dan jelaskan 6 pilihan desain jaringan transportasi tersebut. Nah, yang pertama ada pengiriman langsung ke tujuan tunggal, di mana dengan jaringan pengiriman langsung ke satu opsi tujuan, pembeli menyusun jaringan transportasi sehingga semua pengiriman datang langsung dari setiap pemasok ke setiap lokasi pembeli. Selain itu, desain ini memiliki kelebihan, yakni tidak memiliki gudang perantara dan koordinasi yang dibutuhkan cukup sederhana. Yang kedua, ada pengiriman langsung dengan mid-range, di mana rute dari truk mengirimkan produk dari satu pemasok ke beberapa pengecer maupun pergi dari beberapa pemasok ke satu lokasi pembeli. Nah, untuk desain ini memiliki kelebihan, yakni biaya transportasi lebih rendah untuk lot yang kecil dan persediaan lebih rendah. Nah, yang ketiga, ada semua pengiriman melalui pusat distribusi menengah dengan penyimpanan. Produk yang dikirimkan ke pusat distribusi pusat, di mana produk itu disimpan hingga dibutuhkan oleh pembeli ketika dikirim ke setiap lokasi pembeli. Selain itu, desain ini memiliki keunggulan seperti biaya inbound transportasi lebih rendah dengan konsolidasi. Nah, yang berikutnya ada semua pengiriman melalui intermediate transit point the cross docking, di mana pemasok mengirim kiriman mereka ke titik transit perantara dan mereka berlabuh dan dikirim ke lokasi pembeli tanpa menyimpannya. Nah, desain ini memiliki keunggulan, yakni persediaan sangat rendah dengan biaya transportasi lebih rendah dan adanya konsolidasi. Nah, yang berikutnya ada pengiriman melalui DC menggunakan mid-range, di mana penggunaan cross-docking dan mid-range memungkinkan 7-Eleven Jepang untuk menurunkan biaya transportasi dan mengirimkan lot pengisian ulang kecil ke setiap lokasi. Nah, untuk desain ini memiliki keunggulan seperti biaya outbound transportasi yang rendah untuk lot yang kecil. Nah, yang terakhir ada jaringan yang disesuaikan atau yang biasa kita sebut dengan tailored network, di mana kombinasi yang sesuai dari opsi sebelumnya yang mengurangi biaya dan meningkatkan daya tanggap maupun daya serap rantai pasokan. Nah, untuk desain ini memiliki keunggulan seperti pilihan yang tepat untuk produk dan toko yang secara individual. Nah, untuk soal yang berikutnya, salah satu upaya untuk meningkatkan surplus rantai pasok adalah kolaborasi dengan pihak ketiga. Di samping kelebihan tersebut terdapat resiko-resiko yang menggunakan pihak ketiga. Sebutkan 8 resiko penggunaan pihak ketiga. Nah, 8 resiko penggunaan pihak ketiga, yang pertama ada resiko rusak, kemudian ada menaksir biaya koordinasi, kemudian ada mengurangi konflik konsumen maupun supplier, yang berikutnya ada meningkatkan kemampuan internal dan pertumbuhan dalam kekuatan pihak ketiga. Nah, yang berikutnya terdapat kebocoran informasi dan data sensitif. Nah, yang terakhir terdapat kontrak tidak efektif. Nah, kemudian berikan inisiatif saudara untuk memitigasikan dan mengatasi resiko-resiko tersebut sehingga dampaknya bisa ditekan seminimal mungkin. Nah, yang pertama kita harus menggunakan tim multifungsional. Yang kedua, kita harus memastikan koordinasi yang sesuai ke lintas daerah dan bisnis unit. Yang ketiga, kita harus selalu mengevaluasi
biaya total dan dari kepemilikan, dan yang terakhir kita harus membangun hubungan jangka panjang dengan kunci supplier. Nah, untuk soal ke-6, dalam IT framework, rantai pasok berdasarkan pada makro proses rantai pasok yang melibatkan unsur makro sebagai berikut: CRM, ISCM, SRM, dan TMF. Nah, berikan penjelasan saudara tentang masing-masing CRM, ISCM, SRM, dan TMF disertai dengan penjelasan proses apa saja yang ada di dalamnya. Nah, untuk CRM sendiri, yakni proses yang fokus pada interaksi downstream antara perusahaan dengan customernya, di mana terdapat proses making atau pemasaran, kemudian ada proses penjualan, proses manajemen, kemudian ada proses call or service center, dan masih banyak proses-proses lainnya. Nah, yang berikutnya ada ISCM, di mana proses yang fokus pada operasi internal dalam perusahaan, dan terdapat beberapa proses seperti strategi plan, kemudian ada demand planning, supply planning, fulfillment, dan field service. Nah, yang berikutnya ada SRM, di mana proses yang fokus pada interaksi upstream antara perusahaan dengan supplier. Nah, yang terakhir ada TMF, di mana proses yang di dalamnya terdapat integrasi ERP system dan infrastruktur software. Nah, kemudian berikan penjelasan hubungan atau keterkaitan untuk makro rantai pasok tersebut dengan TMF. Nah, TMF sangat penting untuk fungsinya ketiga proses makro tersebut, yakni fungsinya CRM, ISCM, dan SRM. Dan untuk proses komunikasi antar satu dengan yang lainnya, dan ini sangat penting untuk fokus pada proses makro karena kita tidak dapat melihat secara keseluruhan mulai dari upstream hingga downstream. Nah, soal yang ke-7, PT SONRP akan melakukan pemesanan suatu produk semen, di mana harga semen dari pabrik sebesar 59.000, sedangkan biaya pemesanannya sebesar 3 juta. Nah, Kaido memprediksi bahwa tahun berikutnya akan membutuhkan semen sebanyak 1.400.000 unit. Nah, jika ongkos simpan semen sebesar 5%, maka hitunglah EOQ dan frekuensi pesanan SONRP, di mana EOQ terdapat rumusnya 2 kali DS dibagi HC di akar. Nah, hasilnya akhirnya yakni kuantitinya 53.360 unit. Nah, untuk frekuensi pemesanan rumusnya R dibagi Q, di mana 1.400.000 dibagi 53.361 hasilnya 26,2 kali. Nah, untuk pertanyaan terakhir, permintaan mingguan untuk ponsel di SONRP office suppliers terdistribusi secara normal dengan rata-rata 500 dan standar deviasi 100. Nah, pabrikan membutuhkan waktu 2 minggu untuk memenuhi pesanan manajer SONRP. Nah, manajer memesan 2.000 telepon ketika persediaan yang ada di tangan turun menjadi 1.200. Hitung safety inventory, hitung persediaan rata-rata yang disediakan SORP, dan hitung waktu rata-rata average flow time and speeds ponsel di SORP. Nah, yang pertama untuk safety inventory-nya, SI sama dengan D kali 2 ditambah SS dikali D dikali 2, di mana 50 dikali 2 ditambah 0,6 buka kurung 500 dikali 2 hasilnya 1000 ditambah 0,6 dikali 1000, hasil akhirnya 1000 ditambah 600 yakni 1600 untuk safety inventory-nya. Nah, untuk cycle inventory, Q dibagi 2 atau quantity dibagi 2, di mana kuantitinya sebesar 2000 dibagi 2 hasilnya 1000. Nah, untuk average inventory-nya, CI ditambah SI sama dengan hasil dari cycle inventory 1000 ditambah hasil dari safety inventory-nya 1600, yakni menghasilkan 2600. Nah, untuk average flow time-nya, AI dibagi throughput, di mana 2600 dibagi 500 hasilnya 5,2 week atau 5,2 mil. Mungkin itu saja jawaban yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.